Di suatu malam, seorang pria bernama Himing terlihat begitu sangat ketakutan. Dia mendengar ada suara bisikan seorang perempuan yang terus saja memanggil namanya. Sambil memegang sebuah pistol, Himing berusaha menghindar dan keluar dari rumahnya. Akan tetapi, suara wanita itu terus saja menghantui kemanapun dia pergi. Karena tidak tahu berasal dari mana suara wanita itu, Himing pun menembak ke segala arah. Dia berpikir bahwa dengan tembakan tersebut, dia bisa menghentikan suara si wanita. Namun tak lama kemudian, tangannya yang memegang pistol tiba-tiba bergerak sendiri dan mengarahkannya ke kepala Himing. Sekuat apapun, dia mencoba untuk menghentikannya, tangannya tetap mengarah ke kepalanya. Lalu, suara tembakan itu terdengar menembak ke kepala Himing. 20 tahun kemudian, Xiaoji kini sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Saat itu, dia sedang berenang bersama teman kampusnya yang bernama Azi. Xiaoji meminta Azi untuk mengajarkannya gaya dalam berenang. Namun tak diduga, tiba-tiba saja Xiaoji tenggelam. Azi yang mencoba menolong Xiaoji sempat melihat ada sosok makhluk di bawah air yang menarik kakinya Xiaoji. Tapi untung saja, Xiaoji ditolong oleh orang lain yang kebetulan berada tak jauh darinya. Xiaoji sendiri mengatakan kalau dirinya mengalami karam di kakinya. Azi merasa heran karena jelas-jelas dia melihat ada sesosok makhluk yang menarik kakinya Xiaoji. Sementara itu, diberitakan banyak kejadian orang yang meninggal di dekat rumahnya Xiaoji. Polisi masih menduga kalau kematian orang-orang tersebut karena hanyut terbawa oleh air sungai. Di rumah, Xiaoji tinggal bersama ibu dan juga neneknya. Sang nenek dikenal cukup galak dalam mendidik Xiaoji. Kebetulan pada hari itu, neneknya mengajak Xiaoji pergi untuk berziarah ke kuburan kakek. Di saat si nenek sedang berdoa, Xiaoji sendiri, yang memang anaknya cukup nakal dan suka melawan, malah keluyuran di area pemakaman tersebut. Sementara di sisi lain, Azi adalah keturunan dari keluarga seorang dokter. Namun tak hanya sebagai dokter saja, keluarganya juga diberkahi, bisa melihat makhluk tak kasat mata. Itulah alasan kenapa Azi bisa melihat sosok hantu yang menarik kakinya Xiaoji saat berada di kolam renang. Xiaoji yang tiba-tiba bertingkah seperti orang yang tak sadarkan diri dan seperti ada yang menuntunnya untuk masuk ke dalam hutan bambu. Lalu di sana, dia melihat ada sebuah tempat seperti sebuah lemari dan dia pun mencoba membukanya. Namun tiba-tiba ada angin yang bertiup kencang dan seperti ada energi jahat yang masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Xiaoji terpental hingga membuatnya jatuh pingsan. Di saat sore hari, neneknya yang khawatir karena Xiaoji menghilang terus mencarinya ke seluruh penjuru desa. Sementara Xiaoji yang kini sudah dikuasai oleh sosok makhluk itu ternyata sudah kembali pulang ke rumahnya. Hantu yang merasuki Xiaoji berjalan menuju ke lantai 3 yang ada di rumah mereka, di mana ternyata ruangan itu adalah ruangan yang sangat dilarang untuk dikunjungi oleh siapapun. Xiaoji berjalan ke sana dengan membawa sebilah golok dan memaksa untuk membuka pintu terlarang itu. Dia pun masuk ke dalam salah satu kamar dan mengambil sebuah wadah yang berisikan abu yang berada di bawah ranjang. Lalu, dia pun memecahkan wadah abu tersebut. Neneknya masih mencari Xiaoji, bahkan mereka juga meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sesampainya di rumah, neneknya yang mengetahui kalau ruangan lantai 3 sudah terbuka, langsung menjadi panik karena ruangan itu sangat terlarang. Neneknya menduga kalau Xiaoji yang sudah nekat membukanya. Dia lalu pergi untuk menemui guru Acai dan meminta pertolongannya. Anehnya, si nenek sedari tadi seperti tidak menghiraukan keberadaan Heizin. Padahal Heizin terus berada di sampingnya. Heizin lalu naik ke lantai 3 dan masuk ke salah satu kamar yang ada di sana. Kamar itu kini terlihat berantakan. Ada sebuah cermin yang membuat Heizin merasa aneh. Dari arah cermin, dia melihat ada sosok bayangan yang berada di belakangnya. Dia pun kaget dan mencoba untuk menghindar.
Namun, gangguan itu terasa semakin nyata. Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh gantungan baju yang bergerak sendiri dan pintu kamar tersebut kini terkunci dengan sendirinya. Karena ketakutan, dia lalu masuk ke sebuah lemari. Dan terdengar ada suara langkah kaki yang mendekatinya. Dan ternyata itu adalah Azi, temannya Xiaoqi. Dia datang karena tadi siang dia dikirim pesan oleh Xiaoqi. Namun, karena panggilan teleponnya tak pernah diangkat, akhirnya Azi memutuskan untuk menghampirinya. Azi di sini bisa melihat He Xing yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Azi sangat terkejut saat dia mengetahui kalau dia adalah He Xing, ibunya Xiaoqi. Karena sepengetahuan Azi, ibunya Xiaoqi sudah meninggal. Tapi saat itu, Azi teralihkan karena tiba-tiba cermin yang ada di hadapan mereka pecah dengan sendirinya. Dari arah cermin itu, mereka mendengar ada suara tangisan Xiaoqi. Azi mencoba menyentuh cermin tersebut, dan ternyata cermin itu adalah jalan menuju ke dimensi lain. Mereka pun lalu mencoba untuk memasukinya. Mereka masih berada di rumah yang sama, namun dengan kondisi yang berbeda. Di sana, mereka diperlihatkan dengan apa yang terjadi di rumah itu di masa lalu. Ada seseorang yang terlihat seperti Xiaoqi sedang berdiri dan menangis di depan sumur yang ada di halaman rumah. Lalu tak lama kemudian, Xiaoqi menjatuhkan dirinya ke dalam sumur tersebut. Dan tiba-tiba, ada tangan yang keluar dari dalam sumur dan mencoba menarik He Xing masuk ke dalam sumur. Untung saja, Azi masih bisa menyelamatkan He Xing. Azi dan He Xing baru sadar kalau sosok tadi bukanlah Xiaoqi, melainkan arwah gentayangan yang menyerupai Xiaoqi. Azi melihat kalender yang ada di sana menunjukkan tahun 1988, di mana itu adalah tanggal 20 tahun yang lalu. Itu artinya, kini mereka berada di rumah itu dengan kejadian yang terjadi 20 tahun yang lalu. Mereka lalu naik ke lantai 3 ke kamar sebelumnya. Namun sayang, tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa kembali ke dimensi manusia lagi. Cermin itu tidak bisa dipecahkan. Lalu terdengar dari dalam cermin suara si nenek yang datang kembali ke rumah. Walaupun Azi dan He Xing berada di dimensi berbeda, mereka bisa melihat ke dimensi manusia. Nenek datang bersama guru Aceh dan beberapa orang lainnya untuk membuka sumur tua yang kini sudah terkunci. Neneknya merasa aneh, kenapa Xiaoqi bisa mengetahui ruangan itu. Padahal Xiaoqi sama sekali tidak pernah tahu dan tidak pernah masuk ke kamar itu sebelumnya. Dari bekas tempat menyimpan abu yang ada di bawah ranjang, tersimpan sebuah foto. Aceh meminta si nenek untuk mengambil fotonya. Dengan beberapa ritual dan doa, Aceh mencoba mengusir energi jahat yang ada di sana. Lalu meminta kepada si nenek untuk memukulkan batu yang dia berikan ke foto yang tadi diambilnya. Diketahui bahwa itu adalah foto anaknya yang sudah meninggal, yang bernama Dixing. Lalu Sin beralih ke masa lalu yang menceritakan bahwa keluarga He mempunyai 3 orang anak. 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Yang paling besar bernama Yimin. Yang kedua, anak perempuan yang bernama He Xing. Dan anak yang paling kecil adalah Dixing. Namun malangnya, Dixing dianggap sebagai anak sial dan pembawa petaka. Tak jarang, dia mendapatkan ketidakadilan dari ibunya sendiri. Dia menjadi orang yang selalu disalahkan, padahal kesalahan itu dilakukan oleh kakak-kakaknya. Dixing sebenarnya merupakan anak tiri dari keluarga He. Karena ibunya Dixing sudah meninggal, terpaksa Dixing dirawat oleh keluarga He. Sebenarnya, Dixing adalah anak yang penurut dan juga baik. Bahkan dia selalu mengalah kepada kakak-kakaknya itu. Hingga pada suatu ketika, tragedi pun terjadi. Yimin tewas karena tenggelam di sebuah sungai. Yimin sebenarnya ingin mengambil sepatunya He Xing yang terjatuh ke sungai. Namun, karena kondisi hujan dan juga licin, membuat dia terpeleset jatuh dan seketika tewas di sana. He Xing yang tidak tahu diri dan tidak mau disalahkan, merebut sepatunya Dixing. Dan ibunya melihat bahwa sepatunya Dixing yang hilang. Otomatis, dia pun langsung menyalahkan Dixing dan menjadi marah
dan murka kepada Dixing. Padahal Dixing tidak melakukan kesalahan apapun. Dixing hanya bisa menerima semua kemarahan ibunya. Bahkan dia sudah tidak bisa untuk membela dirinya sendiri. Akan tetapi, hal itu semakin meyakinkan ibunya bahwa memang Dixing adalah anak yang terkutuk. Sejahat apapun perlakuan ibu dan Hyesin, Dixing tetap sabar dan tidak menyimpan dendam kepada mereka. Namun setelah Dixing dan Hyesin beranjak dewasa, Dixing tiba-tiba berubah seperti orang yang putus asa dan hilang harapan. Wajah Dixing kini menghitam dengan sendirinya, bahkan Dixing selalu bertingkah aneh dan suka berteriak histeris, seperti orang yang ketakutan. Sampai-sampai ibu tirinya harus memanggil orang pintar untuk menangani Dixing yang sudah seperti orang gila. Pada saat itu, Hyesin sudah menikah dan mempunyai seorang putri, yaitu Xiaoqi. Dixing meminta tolong kepada Hyesin, namun Hyesin sudah tidak peduli lagi kepada Dixing. Padahal saat itu Dixing sangat membutuhkan pertolongannya. Dari dulu, keluarga Hinmin memang selalu diliputi dengan berbagai macam permasalahan. Permasalahan kembali terjadi kepada suaminya Hyesin. Tiba-tiba, suaminya tega dan malah meninggalkan Hyesin. Padahal saat itu, Hyesin baru saja melahirkan anak pertama mereka. Ibunya lalu memukulkan batu kepada foto putrinya, Dixing. Karena Acai menduga kalau energi jahat itu berasal dari arwahnya Dixing yang masih bergentayangan. Dan di saat yang bersamaan, Hyesin dan Azi yang berada di dimensi berbeda merasakan guncangan hebat saat ibunya memukulkan batu tersebut. Dan tak lama kemudian, arwah gentayangan yang merasuki tubuhnya Xiaoqi itu pun muncul. Ibunya lalu memukulkan batu itu dengan lebih keras lagi. Sementara Azi yang masih terjebak di dimensi lain melihat bahwa perlahan-lahan cermin itu mulai terbuka untuk kembali ke dimensi manusia. Dan untung saja Azi akhirnya berhasil kembali. Sementara Hyesin masih tetap berada di dimensi tersebut. Karena sebenarnya Hyesin ternyata yang sudah mati. Dia tidak bisa lagi masuk ke dimensi manusia. Xiaoqi pun akhirnya tersadar kembali dan ditemani oleh Azi. Sementara itu, Acai bersama si nenek kini diteror oleh arwah gentayangan. Dan tiba-tiba, sesosok makhluk tanpa kepala muncul di depan si nenek, lalu mencekiknya. Untungnya, Acai masih bisa melawan arwah gentayangan yang menyerang mereka. Acai mengatakan kalau dia adalah arwah gentayangan Dixing yang datang untuk menuntut balas. Dan tiba-tiba, arwah gentayangan itu kini merasuki tubuh si nenek. Dengan menggunakan tubuh si nenek, arwah tersebut lalu menyerang Acai, hingga akhirnya Acai pun tewas di sana. Azi yang masih bersembunyi pun tak luput dari serangan arwah gentayangan itu. Tapi ternyata si nenek hanya mengarahkan Azi untuk membuka sumur tua itu yang kini masih tertutup. Azi lalu disuruh untuk masuk ke dalam sumurnya. Di sana, dia menemukan sebuah bungkusan yang diselimuti oleh kain. Dan saat dia membuka dan melihat isi yang ada di dalam bungkusan tersebut, ternyata itu adalah tengkorak manusia, yang tak lain adalah tengkorak dari arwah gentayangan yang merasuki si nenek. Dia hanya ingin memberitahukan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan terungkaplah fakta bahwa disinilah awal mula permasalahan terjadi. Ternyata si nenek nekat membunuh pembantu rumah tangganya karena telah berselingkuh dengan suaminya. Dan Dixing adalah anak dari perselingkuhan suaminya itu. Si nenek membunuhnya dengan cara menenggelamkan wanita itu di sebuah sungai. Tak hanya sampai di situ saja, setelah kematian pembantu tersebut, ternyata si nenek meminta bantuan kepada seorang dukun lainnya untuk membuat Dixing bisa mati tanpa harus dibunuh oleh tangan dia sendiri. Si nenek masih dendam atas kematian anak laki-lakinya, yaitu Yimin. Karena si nenek menganggap kematian Yimin disebabkan karena ulah dari Dixing. Si dukun lalu membuat sebuah ritual dengan memenggal kepala si pembantu. Lalu abu tubuhnya dipisahkan dengan kepalanya yang sudah terpenggal. Tubuhnya dikubur di hutan bambu
sedangkan kepalanya dikubur di sebuah sumur tua yang ada di depan rumahnya bersama dengan sisir kepunyaan Dixing. Tujuan dari ritual yang dilakukan si dukun adalah untuk mempengaruhi pikiran Dixing agar dia melakukan bundir di sumur tua tersebut. Si nenek yang masih dirasuki mengambil tengkoraknya, lalu dia membenturkan kepalanya ke lantai di hadapan tengkorak tersebut. Tapi untung saja, Xiao Ji keluar dan menghentikan semuanya itu. Terselamatkanlah nyawa si nenek dari amukan si arwah Gintayangan. Sementara Hixing sendiri masih belum sadar kalau dirinya sudah meninggal. Dia masih tetap mencari keberadaan Xiao Ji. Tak lama kemudian, arwah Dixing muncul di hadapan Hixing. Dixing menanyakan, kenapa Hixing tidak pernah mau menolongnya di saat Dixing benar-benar butuh bantuan dari Hixing. Walaupun Dixing dan Hixing berbeda ibu, namun keduanya cukup dekat. Padahal Dixing selalu membantu dan rela menolong apa saja untuk membantu Hixing. Tapi kenapa seakan-akan Hixing sama sekali tidak peduli terhadap Dixing? Bahkan di saat Dixing dibawa paksa oleh si dukun, Hixing sama sekali tidak mau melihatnya. Dixing berkata, bukankah mereka pernah berjanji akan terus bersama? Dixing menceritakan bahwa ibu tirinya menyerahkan Dixing kepada dukun cabul. Mereka malah menyetubui Dixing secara bergiliran. Di titik itulah, hancur sudah semua harapan Dixing untuk melanjutkan hidupnya. Sudah tidak ada tempat bagi dirinya untuk mengadu, untuk bersandar dari derita yang dialaminya. Hingga pada akhirnya, Dixing memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meloncat masuk ke dalam sumur tua yang ada di depan rumah mereka. Mendengar apa yang diceritakan Dixing, Hixing sangat terpukul dan merasa sangat berdosa. Dia langsung meminta maaf kepada Dixing. Tapi semuanya sudah terlambat. Dixing berkata, dia sengaja merasuki Xiao Ji hanya untuk membuka segel abu dari arwah Gintayangan si wanita pelayan yang terkunci, agar dia bisa membalaskan dendam atas apa yang dilakukan keluarga He. Selain itu, Hixing juga pernah berucap janji kepada Dixing bahwa mereka akan selalu bersama dimanapun mereka berada. Dan kini, janji itu sudah terpenuhi dengan Hixing, karena dia sudah tewas bersama Dixing di dalam sumur tua itu. Lalu, kita diperlihatkan kembali ke scene di awal film, di mana sebenarnya si nenek hanya tinggal bersama dengan Xiao Ji saja. Hixing sendiri hanya menjadi arwah Gintayangan yang seakan-akan hidup bersama dengan mereka. Pada kenyataannya, 10 tahun yang lalu, Hixing bertengkar hebat dengan ibunya. Hixing menuduh ibunya Lal yang sudah membunuh Dixing, hingga membuat Dixing akhirnya nekat bundir. Dan secara tak sengaja, dari pertengkaran itu, malah membuat Hixing terpeleset dan jatuh masuk ke dalam sumur tersebut. Setelah kejadian pada malam itu, terbongkarlah semua kejahatan yang dilakukan oleh si nenek. Dan kini, dia harus menerima hukuman seumur hidup di dalam penjara. Xiao Ji kini tinggal bersama dengan Aziz, dan rumah bekas peninggalan keluarga He tak pernah ditempati lagi dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Lalu di akhir film, kita diperlihatkan kepada He Ming yang ternyata tewas karena dibunuh oleh arwah si wanita pelayan itu. Rumah besar peninggalan keluarga He menjadi tempat bersemayamnya arwah Gintayangan si wanita pelayan yang dibunuh oleh tuannya sendiri. Dan sebenarnya, yang menuntut balas terhadap keluarga He bukanlah arwahnya Dixing, melainkan perbuatan dari arwah Gintayangan, wanita pelayan tersebut. Semua keluarga He terkena kutukan dari arwah Gintayangan si wanita pelayan yang menuntut balas, agar keluarga He tidak ada yang tersisa. Tapi beruntungnya, Xiao Ji bisa terselamatkan dan menjadi satu-satunya keturunan keluarga He yang masih hidup sampai dengan sekarang. Dan film pun selesai.